kisah tragis di balik karakter kartun menggemaskan. Kamu pasti sudah familiar dengan kartun kucing lucu asal Jepang yang selalu identik dengan warna pinknya. Yaps, Hello Kitty. Karakter lucu yang sering ada di sekeliling kita. Bukan hanya anak-anak, namun banyak orang dewasa yang mengidolakannya. Hingga banyak kafe, mobil, sampai dengan rumah pribadi yang diberikan tema Hello Kitty. Ternyata nih guys, di balik bentuknya yang imut, tersimpan sebuah kisah tragis. Karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita berasal dari Cina. Kehidupan wanita tersebut begitu menyedihkan. Anak perempuannya yang berusia 14 tahun itu didiagnosa menderita kanker mulut. Saat didiagnosa, penyakit anaknya tersebut sudah terlanjur parah. Dokter memberitahu wanita tersebut bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk putrinya yang sekarat. Wanita itu merasa dunianya hancur. Dia bahkan mengatakan siap melakukan apa saja untuk menyelamatkan anak tercintanya. Wanita ini begitu putus asa, namun ia tidak bisa hanya duduk dan melihat saat putrinya sedang sekarat. Mengingat si dokter tidak memberi harapan, wanita tersebut memutuskan untuk berdoa. Karena hanya itu yang bisa dia lakukan, dia akhirnya mengunjungi banyak gereja, berdoa untuk sebuah keajaiban. Namun sayangnya, setelah semua yang ia lakukan tidak memberikan hasil, malah kondisi putrinya semakin buruk setiap harinya. Si wanita pun makin putus asa. Akhirnya, dia memutuskan untuk meminta bantuan setan dan iblis dengan mengabdi kepada mereka. Untuk menyelamatkan nyawa putrinya, iblis hanya meminta satu hal. Sang wanita diminta untuk menciptakan karakter yang akan terkenal di seluruh dunia. Setan ingin menarik sebanyak mungkin orang dan mendapatkan pengikut baru. Menurut cerita, kalau semakin banyak yang memiliki mainan ini, akan membuat si iblis makin kuat. Dan si wanita setuju. Akhirnya, si iblis mengabulkan permintaan si wanita untuk menyembuhkan anaknya dari penyakit tersebut. Ketika anak perempuannya sembuh dari kanker, wanita itu menepati janji yang ia berikan kepada iblis dan menciptakan Hello Kitty, anak kucing yang menggemaskan. Karena itu banyak orang menganggap bahwa Hello Kitty adalah sekutu iblis. Menurut kalian gimana guys? Misteri pasar setan di salah satu gunung di Pulau Jawa. Kamu yang hobi mendaki mungkin sudah tak asing lagi dengan Gunung Lawu. Gunung yang dulunya bernama Wukir Mahendra ini merupakan gunung tertua di Pulau Jawa. Termasuk dalam salah satu gunung purba dan tempatnya orang dahulu bermeditasi. Segudang keunikan dimiliki gunung ini. Banyak pendaki tertarik untuk menaklukkannya. Bahkan di kawasan gunung ini terdapat flora dan fauna yang langka, seperti cemara gunung, edelweiss, maupun elang Jawa. Pendakian ke gunung ini biasanya ditempuh dari Cemoro Kandang di Tawangmangu, Cemoro Sewu di Sarangan, dan jalur Candi Ceto. Konon katanya,
para pendaki atau masyarakat yang melewati jalur Candi Ceto kerap melihat penampakan pasar setan. Lokasinya di sebuah lahan di lereng Gunung Lawu arah menuju pos 5 yang penuh dengan ilalang, hamparan bebatuan, dan angin yang berhembus cukup kencang. Pasar setan ini memang tidak terlihat, namun ketika orang yang melewati lokasi tersebut sering mendengar suara bising layaknya ada di sebuah pasar. Bahkan tak jarang yang mendengar suara atau bisikan yang mengajak berbelanja. Seperti, "Ingin beli apa, Dek?" Jika mendengar pertanyaan tersebut, orang harus menjawab seolah hendak membeli barang yang ada di sekitar. Setelah itu, lemparkan uang ke arah datangnya suara tersebut. Jika tidak melempar uang, konon katanya dia akan mendapatkan kesialan atau tersesat di gunung tersebut. Itulah kenapa ada larangan tidak boleh nanjak saat lewat pukul 6 malam. Gimana? Berani lewat pasar setan saat malam hari dan memutihkannya? Misteri di balik megahnya Hotel PI Bedugul Bali. Siapa yang tidak mengetahui wilayah Bedugul di Bali? Salah satu bagian dari Pulau Dewata yang menjadi destinasi wisata populer di Bali. Seperti Pura Ulun Danu, Danau Beratan Bedugul, dan masih banyak lagi. Namun tahukah bahwa terdapat salah satu destinasi wisata misterius di wilayah Bedugul? Ya, Hotel PI Bedugul Bali. Tidak seperti hotel pada umumnya. Hotel PI Bedugul sama sekali tidak pernah dihuni sejak pertama kali dibangun. Disebut-sebut ini merupakan proyek mangkrak tahun 98 yang ditinggalkan pemiliknya karena krisis. Banyak yang menduga-duga siapa pemiliknya. Namun hingga kini tak ada yang tahu pasti siapa pemilik Hotel PI Bedugul. Saat mengunjungi hotel tersebut, kamu akan disuguhkan dengan bentuk bangunan klasik yang besar, dinding dan lantai yang kotor dan berdebu, serta banyaknya sisi-sisi hotel yang sudah berlumut. Apalagi saat kamu memasuki area kamar, lobi, hingga kamar mandi, sangat terasa kesan mistisnya. Salah satu wisatawan asing yang juga YouTubers pernah menjelajahi berbagai sudut hotel yang tampak sangat tidak terurus. Suasananya yang berada di atas pegunungan serta diselimuti kabut semakin menambah kesan seram pada Hotel PI Bedugul. Bahkan terdapat sebuah tulisan, "Di sini ada hantu," pada wastafel hotel yang entah ditulis oleh siapa. Selain itu, banyak rumor dan cerita mistis yang beredar mengenai Hotel PI Bedugul. Katanya, ada salah satu karyawan Hotel PI Bedugul yang meninggal secara tiba-tiba dan arwahnya
menjadi penunggu hotel dan kerap bergentayangan di malam hari. Bahkan yang lebih menyeramkan lagi, bahwa terdapat beberapa wisatawan asing yang hilang usai mengunjungi hotel tersebut. Kamu tertarik untuk mampir dan merasakan mistisnya langsung? Misteri kematian John Benet Ramsey, seorang ratu kecantikan anak. What'd you get, Japanese? Oh, who's that? Look at that. You can go places now. Pada tanggal 26 Desember 1996, publik dikejutkan dengan kabar tewasnya seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Yang merupakan superstar ratu kecantikan anak dan pernah memenangkan setidaknya 5 kompetisi kecantikan anak kelas atas. John Benet Patricia Ramsey, putri dari ratu kecantikan anak Amerika yang terkenal, Patsy Ramsey. Hari itu di Boulder, Colorado, Patsy, ibu sang anak, menemukan surat yang berisi permintaan uang tebusan untuk putrinya di tangga belakang dalam rumahnya. Hal ini mendorongnya untuk menelpon polisi untuk melaporkan John Benet menghilang. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left in our daughter's. Orang-orang yang ada di dalam rumah saat itu adalah John Ramsey, ayahnya John Benet, Patsy, dan Burke, saudara laki-lakinya. Anehnya, mayat John Benet ditemukan oleh ayahnya kurang dari 8 jam di ruang peralatan yang terletak di basement. Kediaman keluarga Ramsey sendiri saat ditemukan, John Benet berada dalam keadaan tergeletak dengan bagian mulut yang dilakban dan lilitan kabel di sekitar lehernya. Polisi mengaku bahwa mereka tidak melakukan pencarian di dalam rumah setelah Patsy menghubungi mereka pertama kali. Karena dari surat permintaan uang tebusan, polisi tidak menyangka bahwa John Benet sebenarnya berada di dalam rumah. Laporan otopsi menyatakan bahwa penyebab resmi kematian John Benet adalah asfiksia karena pencekikan yang terkait dengan trauma kranioserebral. Hasil otopsi juga menyebutkan bahwa John Benet dipukul hingga tewas. Sedangkan menurut pihak county coroner, John Benet tewas karena kehabisan nafas setelah dicekik menggunakan kabel. Sebuah kuas yang dipakai oleh ibunya untuk melukis sempat dipakai oleh pelaku untuk mengencangkan kabel yang dipakai untuk mencekik leher John Benet. Selain itu ditemukan juga DNA pada celana dalam dan baju tidur yang dikenakan John Benet pada saat itu. Kedua DNA tersebut diduga milik seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui. Ketika dibandingkan dengan database tersangka pelaku kekerasan pada tahun 2004 milik FBI, tidak ditemukan satupun kecocokan di antara 1,5 juta sampel. Kemudian ada 2 pasang jejak sepatu yang ditemukan di tempat kejadian, namun juga tidak diketahui pemiliknya. Sebuah gulungan tali juga ditemukan di dekat kamar John Benet, namun diketahui bahwa gulungan tali tersebut bukan milik keluarga Ramsey. Jika seseorang sudah memasuki rumah kediaman Ramsey secara paksa, maka dia melakukannya dengan sangat rapi. Selain itu, juga tidak ditemukan jejak sepatu di atas permukaan salju di luar rumah. Yang mencurigakan kemudian adalah dalam surat permintaan uang tebusan yang ditemukan ibunya pada hari kejadian, disebutkan bahwa pelaku meminta uang sejumlah 118.000 US dollar. Jumlah uang tebusan tersebut hampir sama dengan jumlah bonus yang diterima oleh ayahnya tahun itu. Selain itu,
Fakta mencengangkan bahwa surat permintaan uang tebusan itu ditulis dengan pulpen dan kertas yang berasal dari dalam rumah keluarga Ramsey. Dari sini bisa dikatakan bahwa pelaku memasuki rumah keluarga Ramsey, menulis surat permintaan uang tebusan, kemudian dia membunuh John Bennet. Dan hal ini terjadi ketika ketiga anggota keluarga Ramsey yang lain sedang berada di dalam rumah. Polisi Boulder awalnya menduga bahwa uang tebusan ditulis oleh ibunya. Catatan dan penampilan tubuh John Bennet juga telah direkayasa oleh orang tuanya untuk menutupi pembunuhan tersebut. Bahkan dalam sebuah acara di televisi, menduga Burke, saudara laki-laki John Bennet, yang secara tidak sengaja membunuhnya. Namun 2 tahun setelah kejadian, polisi dan jaksa wilayah menyatakan bahwa Burke bukanlah tersangka. Orang tua John Bennet pun beberapa kali diwawancara televisi, tetapi sudah menolak pertanyaan polisi kecuali dengan persyaratan mereka sendiri. Pada tahun 2013, tepatnya 17 tahun kemudian, terungkap fakta bahwa pada tahun 1999, juri utama telah mendakwa orang tua John Bennet dengan tuduhan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Namun pengacara distrik Boulder tidak menandatangani keputusan tersebut karena dianggap tidak memiliki bukti yang kuat. Apalagi dari bukti DNA di tempat kejadian secara resmi tidak cocok dengan ketiga anggota keluarga Ramsey. Beberapa orang lainnya juga pernah jadi tersangka pembunuhan ini. Pertama, Bill McReynolds. Dia sempat mengunjungi keluarga Ramsey 2 hari sebelum pembunuhan terjadi. Bill pernah mendapatkan sebuah botol glitter dari John Bennet dan dia merasa itu sangat berarti untuknya. Bahkan dia meminta istrinya untuk mencampur glitter tersebut dengan abu miliknya jika dia meninggal. Hal ini mengungkapkan sikap ramah dan baiknya Bill terhadap John Bennet, sehingga tidak ditemukan alasan untuk menjadikan Bill sebagai pembunuh John Bennet. Kedua, Gary Oliva, seorang laki-laki yang pernah ditangkap atas tuduhan kasus pedofilia dan diketahui menyimpan foto John Bennet di dalam tasnya. Hal mengejutkan pun juga terungkap bahwa ternyata Gary pernah melakukan serangan dan percobaan pembunuhan kepada sang ibu Patsy Ramsey. Meskipun begitu, Gary juga tidak memiliki kecocokan dengan bukti DNA yang ada. Ketiga, John Mark Carr, seorang guru sekolah dasar. John Mark pernah mengakui sebagai pelaku pembunuhan melalui email yang dikirimkan pada seorang profesor jurnalisme yang bernama Michael Tracy. Bahkan dia menyebutkan di dalam emailnya kalau dia jatuh cinta dengan John Bennet dan mengaku memukul kepalanya dengan senter. Dia juga pernah melarikan diri dari Amerika atas kasus pornografi anak. Akhirnya, pada tahun 2008, 12 tahun sejak kejadian, dia ditangkap. Namun lagi-lagi, DNA John Mark tidak ditemukan kecocokan dengan DNA di tempat kejadian. Dalam sebuah acara di CBS, stasiun televisi Amerika Serikat, Dr. Henry Lee, seorang ahli DNA, menemukan bahwa DNA yang terdapat pada celana dalam milik John Bennet bisa saja didapat dari pemindahan selama proses produksi. Hal ini bisa saja dibuktikan dengan sebungkus celana dalam yang belum dibuka, yang juga terdapat DNA asing di dalamnya. Acara tersebut juga menyimpulkan bahwa DNA yang terdapat di tempat kejadian merupakan sebuah kekeliruan. Itu berarti dari keluarga Ramsey atau ketiga terduga lainnya bisa jadi merupakan pelaku sebenarnya. Misterinya sampai saat ini tidak seorang pun yang mengetahui siapa tepatnya pelaku yang telah membunuh John Bennet. Misteri kematian Avril Lavigne yang asli. Teori konspirasi bahwa Avril Lavigne yang ada sekarang adalah kloningan, sementara Avril yang sebenarnya sudah meninggal.
mencuat sejak tahun 2017. Namun, saat event peringatan 20 tahun perilisan album Complicated di tahun ini, misteri tersebut banyak diperbincangkan lagi di media sosial. Hal itu bermula dari rilisnya lagu-lagu di album Complicated di tahun 2002 yang menduduki puncak tangga lagu Inggris hingga meraih 6 platinum. Termasuk dalam album pertamanya, Let Go, yang mencetak rekor penjualan global lebih dari 3 juta kopi dan juga memenangkan beberapa penghargaan. Namun ketika karirnya sedang menanjak, Avril tiba-tiba keluar dari dunia musik pada tahun 2013. Dia menghilang hingga muncul rumor tentang kematiannya. Teori kematiannya ramai dibincangkan di media sosial. Dalam thread Twitter menyebutkan bahwa Avril Lavigne telah bunuh diri pada tahun 2003 karena kesedihan yang berlebihan setelah kematian kakeknya. Kabar itu semakin luas, ada juga yang menduga bahwa ia tewas setelah mengalami kecelakaan saat meluncur di papan salju. Karena dugaan kematian Avril Lavigne terjadi pada puncak karirnya, perusahaan rekaman memutuskan untuk menyewa seorang bernama Melissa Vandella yang sangat mirip dengan Avril. Bahkan Melissa sempat menjadi doppelgangernya Avril karena penuhnya jadwal show Avril dan juga Avril mengajari Melissa untuk bernyanyi. Dan keduanya punya hubungan yang sangat baik. Banyak orang yang mulai membandingkan sosok Avril sejak tahun 2003 dan menilai banyak hal yang berbeda dari kondisi terbarunya. Perubahan itu antara lain tai lalat di tubuhnya, bentuk wajah, hidung, bahkan suara dan pakaiannya sudah banyak berubah. Avril yang terkenal dengan gaya tomboy dan punknya ini menjadi lebih feminim dan glamour. Dan yang mengherankannya adalah data tinggi badannya berubah. Di awal karirnya tercatat bahwa tinggi Avril 158 cm. Tapi jika kamu lihat sekarang, Google mencatat bahwa tinggi Avril 155 cm. Diduga yang tercatat sekarang adalah tinggi badan Melissa. Selain itu, album Under My Skin dianggap penuh dengan pesan-pesan tersirat. Dari sosok pengganti Avril yang merasa bersalah, dari judul albumnya yang bisa diinterpretasikan jadi Avril Lavigne Under My Skin, atau Avril Lavigne ada di balik kulit tubuhku. Gak lama sebelum album Under My Skin rilis pun, Evan Taubenfeld, anggota band sekaligus sahabat Avril, keluar dari band. Dan dia membawakan lagu perpisahan yang menyiratkan kabar ketiadaannya Avril. Apakah benar Avril sejak tahun 2003 sudah bukan Avril yang asli? Misteri Gedung Mewah Menara Saida. Kalian semua pasti mendengar atau melihat Gedung Menara Saida yang berada di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Gedung tinggi yang terkenal dengan misteri atau cerita horornya. Sebelumnya, Menara Saida ini bernama Gracindo, dimiliki oleh perusahaan PT Mustika Ratu yang telah dibangun selama 3 tahun, yaitu 1995 sampai 1998. Dan pada tahun 1995, gedung ini dilelang dan dimenangkan oleh keluarga Saida, sehingga namanya berubah menjadi Menara Saida. Jumlah lantainya pun bertambah dari 15 lantai hingga menjadi 28 lantai. Tetapi, sejak tahun 2007 sampai sekarang, gedung Menara Saida sudah tidak beroperasi hingga terbengkalai karena rumor yang beredar bahwa konstruksi Menara Saida mengalami kemiringan beberapa derajat. Dan banyak dari karyawan yang pernah bekerja di gedung Menara Saida menyatakan bahwa gedung tersebut angker. Faktanya, konstruksi Menara Saida ini tidak mengalami kemiringan, namun salah satu yang membuat gedung Menara Saida angker ialah adanya kuburan di bawah bangunan Menara Saida yang tidak dipindahkan hingga tuntas. Semenjak bangunan ini sudah tidak beroperasi, begitu banyak cerita horor yang lahir dan menakuti masyarakat sekitar. Di antaranya, cerita kesaksian dari Satpam Menara Saida yang pernah dijahili oleh para penghuni tak kasat mata di bangunan tersebut. Menara Saida juga dijuluki sebagai rumah dari kuntilanak merah. Faktanya,
Tak sedikit orang yang menjadi saksi melihat penampakan kuntilanak berbaju merah atau wujud perempuan menggunakan gaun merah yang menampakkan diri di sekitaran gedung tersebut. Cerita horor lain juga datang di bagian lorong basement bangunan. Konon, di bagian basement terdapat hantu bersosok putih yang sering mengganggu orang-orang dengan memanggil nama dan menjahili para pengunjung, bahkan hingga mencolek pengunjung. Lebih horornya lagi, ketika ada seorang pencari kerja yang mendapatkan tawaran interview di Menara Saida, tepatnya di lantai 13, yang terkenal sumber keangkarannya, padahal Menara Saida sudah sama sekali tidak beroperasi atau disewakan kepada perusahaan lain. Sehingga orang yang hendak diwawancarai itu keanehan dan bertanya-tanya, kenapa dapat surat panggilan ke Menara Saida? Padahal tidak pernah apply lamaran kerjaan di sana. Bagaimana? Apa reaksi kamu jika dapat tawaran interview di Menara Saida? Kisah tragis di balik karakter kartun menggemaskan. Kamu pasti sudah familiar dengan kartun kucing lucu asal Jepang yang selalu identik dengan warna pinknya. Yaps, Hello Kitty. Karakter lucu yang sering ada di sekeliling kita. Bukan hanya anak-anak, namun banyak orang dewasa yang mengidolakannya. Hingga banyak kafe, mobil, sampai dengan rumah pribadi yang diberikan tema Hello Kitty. Ternyata nih guys, di balik bentuknya yang imut, tersimpan sebuah kisah tragis. Karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita berasal dari Cina. Kehidupan wanita tersebut begitu menyedihkan. Anak perempuannya yang berusia 14 tahun itu didiagnosa menderita kanker mulut. Saat didiagnosa, penyakit anaknya tersebut sudah terlanjur parah. Dokter memberitahu wanita tersebut bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk putrinya yang sekarat. Wanita itu merasa dunianya hancur. Dia bahkan mengatakan siap melakukan apa saja untuk menyelamatkan anak tercintanya. Wanita ini begitu putus asa, namun ia tidak bisa hanya duduk dan melihat saat putrinya sedang sekarat. Mengingat si dokter tidak memberi harapan, wanita tersebut memutuskan untuk berdoa. Karena hanya itu yang bisa dia lakukan, dia akhirnya mengunjungi banyak gereja, berdoa untuk sebuah keajaiban. Namun sayangnya, setelah semua yang ia lakukan tidak memberikan hasil, malah kondisi putrinya semakin buruk setiap harinya. Si wanita pun makin putus asa. Akhirnya, dia memutuskan untuk meminta bantuan setan dan iblis dengan mengabdi kepada mereka. Untuk menyelamatkan nyawa putrinya, iblis hanya meminta satu hal. Sang wanita diminta untuk menciptakan karakter yang akan terkenal di seluruh dunia. Setan ingin menarik sebanyak mungkin orang dan mendapatkan pengikut baru. Menurut cerita, kalau semakin banyak yang memiliki mainan ini, akan membuat si iblis makin kuat. Dan si wanita setuju. Akhirnya, si iblis mengabulkan permintaan si wanita untuk menyembuhkan anaknya dari penyakit tersebut. Ketika anak perempuannya sembuh dari kanker, wanita itu menepati janji yang ia berikan kepada iblis dan menciptakan Hello Kitty, anak kucing yang menggemaskan. Karena itu banyak orang menganggap bahwa Hello Kitty adalah sekutu iblis. Menurut kalian gimana guys?
Misteri pasar setan di salah satu gunung di Pulau Jawa. Kamu yang hobi mendaki mungkin sudah tak asing lagi dengan Gunung Lawu. Gunung yang dulunya bernama Wukir Mahendra ini merupakan gunung tertua di Pulau Jawa. Termasuk dalam salah satu gunung purba dan tempatnya orang dahulu bermeditasi. Segudang keunikan dimiliki gunung ini. Banyak pendaki tertarik untuk menaklukkannya. Bahkan di kawasan gunung ini terdapat flora dan fauna yang langka, seperti cemara gunung, edelweiss, maupun elang Jawa. Pendakian ke gunung ini biasanya ditempuh dari Cemoro Kandang di Tawangmangu, Cemoro Sewu di Sarangan, dan jalur Candi Ceto. Konon katanya, para pendaki atau masyarakat yang melewati jalur Candi Ceto kerap melihat penampakan pasar setan. Lokasinya di sebuah lahan di lereng Gunung Lawu arah menuju pos 5 yang penuh dengan ilalang, hamparan bebatuan, dan angin yang berhembus cukup kencang. Pasar setan ini memang tidak terlihat, namun ketika orang yang melewati lokasi tersebut sering mendengar suara bising layaknya ada di sebuah pasar. Bahkan tak jarang yang mendengar suara atau bisikan yang mengajak berbelanja, seperti, "Ingin beli apa, Dek?" Jika mendengar pertanyaan tersebut, orang harus menjawab seolah hendak membeli barang yang ada di sekitar. Setelah itu, lemparkan uang ke arah datangnya suara tersebut. Jika tidak melempar uang, konon katanya dia akan mendapatkan kesialan atau tersesat di gunung tersebut. Itulah kenapa ada larangan tidak boleh nanjak saat lewat pukul 6 malam. Gimana? Berani lewat pasar setan saat malam hari dan memutihkannya? Misteri di balik megahnya Hotel PI Bedugul Bali. Siapa yang tidak mengetahui wilayah Bedugul di Bali? Salah satu bagian dari Pulau Dewata yang menjadi destinasi wisata populer di Bali. Seperti Pura Ulundanu, Danau Beratan Bedugul, dan masih banyak lagi. Namun tahukah bahwa terdapat salah satu destinasi wisata misterius di wilayah Bedugul? Ya, Hotel PI Bedugul Bali. Tidak seperti hotel pada umumnya. Hotel PI Bedugul sama sekali tidak pernah dihuni sejak pertama kali dibangun. Disebut-sebut ini merupakan proyek mangkrak tahun 98 yang ditinggalkan pemiliknya karena krisis. Banyak yang menduga-duga siapa pemiliknya. Namun hingga kini tak ada yang tahu pasti siapa pemilik Hotel PI Bedugul. Saat mengunjungi hotel tersebut, kamu akan disuguhkan dengan bentuk bangunan klasik yang besar, dinding dan lantai yang kotor dan berdebu, serta banyaknya sisi-sisi hotel yang sudah berlumut. Apalagi saat kamu memasuki area kamar, lobi, hingga kamar mandi, sangat terasa kesan mistisnya.
salah satu wisatawan asing yang juga YouTubers, pernah menjelajahi berbagai sudut hotel yang tampak sangat tidak terurus. Suasananya yang berada di atas pegunungan serta diselimuti kabut semakin menambah kesan seram pada Hotel PI Bedugul. Bahkan terdapat sebuah tulisan, "Di sini ada hantu," pada wastafel hotel yang entah ditulis oleh siapa. Selain itu, banyak rumor dan cerita mistis yang beredar mengenai Hotel PI Bedugul. Katanya, ada salah satu karyawan Hotel PI Bedugul yang meninggal secara tiba-tiba dan arwahnya menjadi penunggu hotel dan kerap bergentayangan di malam hari. Bahkan yang lebih menyeramkan lagi, bahwa terdapat beberapa wisatawan asing yang hilang usai mengunjungi hotel tersebut. Kamu tertarik untuk mampir dan merasakan mistisnya langsung? Misteri kematian John Bene Ramsey, seorang ratu kecantikan anak. What'd you get, Jabone? Oh, who's that? Oh, look at that. You can go places now. Pada tanggal 26 Desember 1996, publik dikejutkan dengan kabar tewasnya seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Yang merupakan superstar ratu kecantikan anak dan pernah memenangkan setidaknya 5 kompetisi kecantikan anak kelas atas. John Bene Patricia Ramsey, putri dari ratu kecantikan anak Amerika yang terkenal, Patsy Ramsey. Hari itu di Boulder, Colorado, Patsy, ibu sang anak, menemukan surat yang berisi permintaan uang tebusan untuk putrinya di tangga belakang dalam rumahnya. Hal ini mendorongnya untuk menelpon polisi untuk melaporkan John Bene menghilang. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left in our daughter's. Orang-orang yang ada di dalam rumah saat itu adalah John Ramsey, ayahnya John Bene, Patsy, dan Burke, saudara laki-lakinya. Anehnya, mayat John Bene ditemukan oleh ayahnya kurang dari 8 jam di ruang peralatan yang terletak di basement. Kediaman keluarga Ramsey sendiri saat ditemukan, John Bene berada dalam keadaan tergeletak dengan bagian mulut yang dilakban dan lilitan kabel di sekitar lehernya. Polisi mengaku bahwa mereka tidak melakukan pencarian di dalam rumah setelah Patsy menghubungi mereka pertama kali. Karena dari surat permintaan uang tebusan, polisi tidak menyangka bahwa John Bene sebenarnya berada di dalam rumah. Laporan otopsi menyatakan bahwa penyebab resmi kematian John Bene adalah asfiksia karena pencekikan yang terkait dengan trauma kranioserebral. Hasil otopsi juga menyebutkan bahwa John Bene dipukul hingga tewas. Sedangkan menurut pihak county coroner, John Bene tewas karena kehabisan nafas setelah dicekik menggunakan kabel. Sebuah kuas yang dipakai oleh ibunya untuk melukis sempat dipakai oleh pelaku untuk mengencangkan kabel yang dipakai untuk mencekik leher John Bene. Selain itu ditemukan juga DNA pada celana dalam dan baju tidur yang dikenakan John Bene pada saat itu. Kedua DNA tersebut diduga milik seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui. Ketika dibandingkan dengan database tersangka pelaku kekerasan pada tahun 2004 milik FBI, tidak ditemukan satupun kecocokan. Di antara 1,5
5 juta sampel. Kemudian ada 2 pasang jejak sepatu yang ditemukan di tempat kejadian, namun juga tidak diketahui pemiliknya. Sebuah gulungan tali juga ditemukan di dekat kamar John Benet, namun diketahui bahwa gulungan tali tersebut bukan milik keluarga Ramsey. Jika seseorang sudah memasuki rumah kediaman Ramsey secara paksa, maka dia melakukannya dengan sangat rapi. Selain itu, juga tidak ditemukan jejak sepatu di atas permukaan salju di luar rumah. Yang mencurigakan kemudian adalah dalam surat permintaan uang tebusan yang ditemukan ibunya pada hari kejadian, disebutkan bahwa pelaku meminta uang sejumlah 118.000 US dollar. Jumlah uang tebusan tersebut hampir sama dengan jumlah bonus yang diterima oleh ayahnya tahun itu. Selain itu, fakta mencengangkan bahwa surat permintaan uang tebusan itu ditulis dengan pulpen dan kertas yang berasal dari dalam rumah keluarga Ramsey. Dari sini bisa dikatakan bahwa pelaku memasuki rumah keluarga Ramsey, menulis surat permintaan uang tebusan, kemudian dia membunuh John Benet. Dan hal ini terjadi ketika ketiga anggota keluarga Ramsey yang lain sedang berada di dalam rumah. Polisi Boulder awalnya menduga bahwa uang tebusan ditulis oleh ibunya. Catatan dan penampilan tubuh John Benet juga telah direkayasa oleh orang tuanya untuk menutupi pembunuhan tersebut. Bahkan dalam sebuah acara di televisi, menduga Burke, saudara laki-laki John Benet, yang secara tidak sengaja membunuhnya. Namun 2 tahun setelah kejadian, polisi dan jaksa wilayah menyatakan bahwa Burke bukanlah tersangka. Orang tua John Benet pun beberapa kali diwawancara televisi, tetapi sudah menolak pertanyaan polisi kecuali dengan persyaratan mereka sendiri. Pada tahun 2013, tepatnya 17 tahun kemudian, terungkap fakta bahwa pada tahun 99, juri utama telah mendakwa orang tua John Benet dengan tuduhan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Namun pengacara distrik Boulder tidak menandatangani keputusan tersebut karena dianggap tidak memiliki bukti yang kuat. Apalagi dari bukti DNA di tempat kejadian secara resmi tidak cocok dengan ketiga anggota keluarga Ramsey. Beberapa orang lainnya juga pernah jadi tersangka pembunuhan ini. Pertama, Bill McReynolds. Dia sempat mengunjungi keluarga Ramsey 2 hari sebelum pembunuhan terjadi. Bill pernah mendapatkan sebuah botol glitter dari John Benet, dan dia merasa itu sangat berarti untuknya. Bahkan dia meminta istrinya untuk mencampur glitter tersebut dengan abu miliknya jika dia meninggal. Hal ini mengungkapkan sikap ramah dan baiknya Bill terhadap John Benet, sehingga tidak ditemukan alasan untuk menjadikan Bill sebagai pembunuh John Benet. Kedua, Gary Oliva, seorang laki-laki yang pernah ditangkap atas tuduhan kasus pedofilia dan diketahui menyimpan foto John Benet di dalam tasnya. Hal mengejutkan pun juga terungkap bahwa ternyata Gary pernah melakukan serangan dan percobaan pembunuhan kepada sang ibu Patsy Ramsey. Meskipun begitu, Gary juga tidak memiliki kecocokan dengan bukti DNA yang ada. Ketiga, John Mark Carr, seorang guru sekolah dasar. John Mark pernah mengakui sebagai pelaku pembunuhan melalui email yang dikirimkan pada seorang profesor jurnalisme yang bernama Michael Tracy. Bahkan dia menyebutkan di dalam emailnya kalau dia jatuh cinta dengan John Benet dan mengaku memukul kepalanya dengan senter. Dia juga pernah melarikan diri dari Amerika atas kasus pornografi anak. Akhirnya, pada tahun 2008, 12 tahun sejak kejadian, dia ditangkap. Namun lagi-lagi, DNA John Mark tidak ditemukan kecocokan dengan DNA di tempat kejadian. Dalam sebuah acara di CBS, stasiun televisi Amerika Serikat, Dr. Henry Lee, seorang ahli DNA, menemukan bahwa DNA yang terdapat pada celana dalam milik John Benet bisa saja didapat dari pemindahan selama proses produksi. Hal ini bisa saja dibuktikan dengan sebungkus celana dalam yang belum dibuka, yang juga terdapat DNA asing di dalamnya.
Acara tersebut juga menyimpulkan bahwa DNA yang terdapat di tempat kejadian merupakan sebuah kekeliruan. Itu berarti dari keluarga Ramsey atau ketiga terduga lainnya bisa jadi merupakan pelaku sebenarnya. Misterinya sampai saat ini tidak seorang pun yang mengetahui siapa tepatnya pelaku yang telah membunuh John Penney. Misteri kematian Avril Lavigne yang asli. Teori konspirasi bahwa Avril Lavigne yang ada sekarang adalah kloningan, sementara Avril yang sebenarnya sudah meninggal, mencuat sejak tahun 2017. Namun, saat event peringatan 20 tahun perilisan album Complicated di tahun ini, misteri tersebut banyak diperbincangkan lagi di media sosial. Hal itu bermula dari rilisnya lagu-lagu di album Complicated di tahun 2002. Yang menduduki puncak tangga lagu Inggris hingga meraih 6 platinum. Termasuk dalam album pertamanya, Let Go, yang mencetak rekor penjualan global lebih dari 3 juta kopi dan juga memenangkan beberapa penghargaan. Namun ketika karirnya sedang menanjak, Avril tiba-tiba keluar dari dunia musik pada tahun 2013. Dia menghilang hingga muncul rumor tentang kematiannya. Teori kematiannya ramai dibincangkan di media sosial. Dalam thread Twitter menyebutkan bahwa Avril Lavigne telah bunuh diri pada tahun 2003 karena kesedihan yang berlebihan setelah kematian kakeknya. Kabar itu semakin luas, ada juga yang menduga bahwa ia tewas setelah mengalami kecelakaan saat meluncur di papan salju. Karena dugaan kematian Avril Lavigne terjadi pada puncak karirnya, perusahaan rekaman memutuskan untuk menyewa seorang bernama Melissa Vandella yang sangat mirip dengan Avril. Bahkan Melissa sempat menjadi doppelganger-nya Avril karena penuhnya jadwal show Avril dan juga Avril mengajari Melissa untuk bernyanyi. Dan keduanya punya hubungan yang sangat baik. Banyak orang yang mulai membandingkan sosok Avril sejak tahun 2003 dan menilai banyak hal yang berbeda dari kondisi terbarunya. Perubahan itu antara lain tai lalat di tubuhnya, bentuk wajah, hidung, bahkan suara dan pakaiannya sudah banyak berubah. Avril yang terkenal dengan gaya tomboy dan punknya ini menjadi lebih feminim dan glamour. Dan yang mengherankannya adalah data tinggi badannya berubah. Di awal karirnya tercatat bahwa tinggi Avril 158 cm. Tapi jika kamu lihat sekarang, Google mencatat bahwa tinggi Avril 155 cm. Diduga yang tercatat sekarang adalah tinggi badan Melissa. Selain itu, album Under My Skin dianggap penuh dengan pesan-pesan tersirat. Dari sosok pengganti Avril yang merasa bersalah, dari judul albumnya yang bisa diinterpretasikan jadi Avril Lavigne Under My Skin, atau Avril Lavigne ada di balik kulit tubuhku. Gak lama sebelum album Under My Skin rilis pun, Evan Taubenfeld, anggota band sekaligus sahabat Avril, keluar dari band. Dan dia membawakan lagu perpisahan yang menyiratkan kabar ketiadaannya Avril. Apakah benar Avril sejak tahun 2003 sudah bukan Avril yang asli? Misteri Gedung Mewah Menara Saida. Kalian semua pasti mendengar atau melihat Gedung Menara Saida yang berada di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Gedung tinggi yang terkenal dengan misteri atau cerita horornya. Sebelumnya, Menara Saida ini bernama Gracindo, dimiliki oleh perusahaan PT Mustika Ratu yang telah dibangun selama 3 tahun, yaitu 1995 sampai 1998. Dan pada tahun 1995, gedung ini dilelang dan dimenangkan oleh keluarga Saida, sehingga namanya berubah menjadi Menara Saida. Jumlah lantainya pun bertambah dari 15 lantai hingga menjadi 28 lantai. Tetapi,
Sejak tahun 2007 sampai sekarang, gedung Menara Saida sudah tidak beroperasi hingga terbengkalai karena rumor yang beredar bahwa konstruksi Menara Saida mengalami kemiringan beberapa derajat. Dan banyak dari karyawan yang pernah bekerja di gedung Menara Saida menyatakan bahwa gedung tersebut angker. Faktanya, konstruksi Menara Saida ini tidak mengalami kemiringan, namun salah satu yang membuat gedung Menara Saida angker ialah adanya kuburan di bawah bangunan Menara Saida yang tidak dipindahkan hingga tuntas. Semenjak bangunan ini sudah tidak beroperasi, begitu banyak cerita horor yang lahir dan menakuti masyarakat sekitar. Di antaranya, cerita kesaksian dari Satpam Menara Saida yang pernah dijahili oleh para penghuni tak kasat mata di bangunan tersebut. Menara Saida juga dijuluki sebagai rumah dari kuntilanak merah. Faktanya, tak sedikit orang yang menjadi saksi melihat penampakan kuntilanak berbaju merah atau wujud perempuan menggunakan gaun merah yang menampakkan diri di sekitaran gedung tersebut. Cerita horor lain juga datang di bagian lorong basement bangunan. Konon, di bagian basement terdapat hantu bersosok putih yang sering mengganggu orang-orang dengan memanggil nama dan menjahili para pengunjung, bahkan hingga mencolek pengunjung. Lebih horornya lagi, ketika ada seorang pencari kerja yang mendapatkan tawaran interview di Menara Saida, tepatnya di lantai 13, yang terkenal sumber keangkarannya, padahal Menara Saida sudah sama sekali tidak beroperasi atau disewakan kepada perusahaan lain. Sehingga orang yang hendak diwawancarai itu keanehan dan bertanya-tanya, kenapa dapat surat panggilan ke Menara Saida? Padahal tidak pernah apply lamaran kerjaan di sana. Bagaimana? Apa reaksi kamu jika dapat tawaran interview di Menara Saida? Misteri kematian John Bene Ramsey, seorang ratu kecantikan anak. What'd you get, Japanese? Oh, who's that? Oh, look at that. You can go places now. Pada tanggal 26 Desember 1996, publik dikejutkan dengan kabar tewasnya seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Yang merupakan superstar ratu kecantikan anak dan pernah memenangkan setidaknya 5 kompetisi kecantikan anak kelas atas. JonBenét Patricia Ramsey, putri dari ratu kecantikan anak Amerika yang terkenal, Patsy Ramsey. Hari itu di Boulder, Colorado, Patsy, ibu sang anak, menemukan surat yang berisi permintaan uang tebusan untuk putrinya di tangga belakang dalam rumahnya. Hal ini mendorongnya untuk menelpon polisi untuk melaporkan JonBenét menghilang. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left in our daughter's. Orang-orang yang ada di dalam rumah saat itu adalah John Ramsey, ayahnya JonBenét, Patsy, dan Burke, saudara laki-lakinya. Anehnya, mayat JonBenét ditemukan oleh ayahnya kurang dari 8 jam di ruang peralatan yang terletak di basement. Kediaman keluarga Ramsey sendiri saat ditemukan, JonBenét berada dalam keadaan tergeletak dengan bagian mulut yang dilakban dan lilitan kabel di sekitar lehernya. Polisi mengaku bahwa mereka tidak melakukan pencarian di dalam rumah setelah Patsy menghubungi mereka pertama kali. Karena dari surat permintaan uang tebusan, polisi tidak menyangka bahwa JonBenét sebenarnya berada di dalam rumah. Laporan otopsi menyatakan bahwa penyebab resmi kematian JonBenét adalah asfiksia karena pencekikan yang terkait dengan trauma kranioserebral. Hasil otopsi juga menyebutkan bahwa JonBenét dipukul hingga tewas. Sedangkan menurut pihak county coroner, JonBenét tewas karena kehabisan nafas setelah dicekik menggunakan kabel. Sebuah kuas yang dipakai oleh ibunya untuk melukis sempat dipakai oleh pelaku untuk mengencangkan kabel
yang dipakai untuk mencekik leher John Benny. Selain itu ditemukan juga DNA pada celana dalam dan baju tidur yang dikenakan John Benny pada saat itu. Kedua DNA tersebut diduga milik seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui. Ketika dibandingkan dengan database tersangka pelaku kekerasan pada tahun 2004 milik FBI, tidak ditemukan satupun kecocokan di antara 1,5 juta sampel. Kemudian ada 2 pasang jejak sepatu yang ditemukan di tempat kejadian, namun juga tidak diketahui pemiliknya. Sebuah gulungan tali juga ditemukan di dekat kamar John Benny, namun diketahui bahwa gulungan tali tersebut bukan milik keluarga Ramsey. Jika seseorang sudah memasuki rumah kediaman Ramsey secara paksa, maka dia melakukannya dengan sangat rapi. Selain itu, juga tidak ditemukan jejak sepatu di atas permukaan salju di luar rumah. Yang mencurigakan kemudian adalah dalam surat permintaan uang tebusan yang ditemukan ibunya pada hari kejadian, disebutkan bahwa pelaku meminta uang sejumlah 118.000 US dollar. Jumlah uang tebusan tersebut hampir sama dengan jumlah bonus yang diterima oleh ayahnya tahun itu. Selain itu, fakta mencengangkan bahwa surat permintaan uang tebusan itu ditulis dengan pulpen dan kertas yang berasal dari dalam rumah keluarga Ramsey. Dari sini bisa dikatakan bahwa pelaku memasuki rumah keluarga Ramsey, menulis surat permintaan uang tebusan, kemudian dia membunuh John Benny. Dan hal ini terjadi ketika ketiga anggota keluarga Ramsey yang lain sedang berada di dalam rumah. Polisi Boulder awalnya menduga bahwa uang tebusan ditulis oleh ibunya. Catatan dan penampilan tubuh John Benny juga telah direkayasa oleh orang tuanya untuk menutupi pembunuhan tersebut. Bahkan dalam sebuah acara di televisi, menduga Burke, saudara laki-laki John Benny, yang secara tidak sengaja membunuhnya. Namun 2 tahun setelah kejadian, polisi dan jaksa wilayah menyatakan bahwa Burke bukanlah tersangka. Orang tua John Benny pun beberapa kali diwawancara televisi, tetapi sudah menolak pertanyaan polisi kecuali dengan persyaratan mereka sendiri. Pada tahun 2013, tepatnya 17 tahun kemudian, terungkap fakta bahwa pada tahun 99, juri utama telah mendakwa orang tua John Benny dengan tuduhan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Namun pengacara distrik Boulder tidak menandatangani keputusan tersebut karena dianggap tidak memiliki bukti yang kuat. Apalagi dari bukti DNA di tempat kejadian secara resmi tidak cocok dengan ketiga anggota keluarga Ramsey. Beberapa orang lainnya juga pernah jadi tersangka pembunuhan ini. Pertama, Bill McReynolds. Dia sempat mengunjungi keluarga Ramsey 2 hari sebelum pembunuhan terjadi. Bill pernah mendapatkan sebuah botol glitter dari John Benny, dan dia merasa itu sangat berarti untuknya. Bahkan dia meminta istrinya untuk mencampur glitter tersebut dengan abu miliknya jika dia meninggal. Hal ini mengungkapkan sikap ramah dan baiknya Bill terhadap John Benny, sehingga tidak ditemukan alasan untuk menjadikan Bill sebagai pembunuh John Benny. Kedua, Gary Oliva, seorang laki-laki yang pernah ditangkap atas tuduhan kasus pedofilia dan diketahui menyimpan foto John Benny di dalam tasnya. Hal mengejutkan pun juga terungkap bahwa ternyata Gary pernah melakukan serangan dan percobaan pembunuhan kepada sang ibu Patsy Ramsey. Meskipun begitu, Gary juga tidak memiliki kecocokan dengan bukti DNA yang ada. Ketiga, John Mark Carr, seorang guru sekolah dasar. John Mark pernah mengakui sebagai pelaku pembunuhan melalui email yang dikirimkan pada seorang profesor jurnalisme yang bernama Michael Tracy. Bahkan dia menyebutkan di dalam emailnya kalau dia jatuh cinta dengan John Benny dan mengaku memukul kepalanya dengan senter. Dia juga pernah melarikan diri dari Amerika atas kasus pornografi anak. Akhirnya, pada tahun 2008, 12 tahun sejak kejadian, dia ditangkap. Namun lagi-lagi
DNA John Mark tidak ditemukan kecocokan dengan DNA di tempat kejadian. Dalam sebuah acara di CBS, stasiun televisi Amerika Serikat, Dr. Henry Lee, seorang ahli DNA, menemukan bahwa DNA yang terdapat pada celana dalam milik John Bene bisa saja didapat dari pemindahan selama proses produksi. Hal ini bisa saja dibuktikan dengan sebungkus celana dalam yang belum dibuka, yang juga terdapat DNA asing di dalamnya. Acara tersebut juga menyimpulkan bahwa DNA yang terdapat di tempat kejadian merupakan sebuah kekeliruan. Itu berarti dari keluarga Ramsey atau ketiga terduga lainnya bisa jadi merupakan pelaku sebenarnya. Misterinya sampai saat ini tidak seorang pun yang mengetahui siapa tepatnya pelaku yang telah membunuh John Bene. Misteri kematian Avril Lavigne yang asli. Teori konspirasi bahwa Avril Lavigne yang ada sekarang adalah kloningan, sementara Avril yang sebenarnya sudah meninggal, mencuat sejak tahun 2017. Namun, saat event peringatan 20 tahun perilisan album Complicated di tahun ini, misteri tersebut banyak diperbincangkan lagi di media sosial. Hal itu bermula dari rilisnya lagu-lagu di album Complicated di tahun 2002. Yang menduduki puncak tangga lagu Inggris hingga meraih 6 platinum. Termasuk dalam album pertamanya, Let Go, yang mencetak rekor penjualan global lebih dari 3 juta kopi dan juga memenangkan beberapa penghargaan. Namun ketika karirnya sedang menanjak, Avril tiba-tiba keluar dari dunia musik pada tahun 2013. Dia menghilang hingga muncul rumor tentang kematiannya. Teori kematiannya ramai dibincangkan di media sosial. Dalam thread Twitter menyebutkan bahwa Avril Lavigne telah bunuh diri pada tahun 2003 karena kesedihan yang berlebihan setelah kematian kakeknya. Kabar itu semakin luas, ada juga yang menduga bahwa ia tewas setelah mengalami kecelakaan saat meluncur di papan salju. Karena dugaan kematian Avril Lavigne terjadi pada puncak karirnya, perusahaan rekaman memutuskan untuk menyewa seorang bernama Melissa Vandella yang sangat mirip dengan Avril. Bahkan Melissa sempat menjadi doppelgangernya Avril karena penuhnya jadwal show Avril dan juga Avril mengajari Melissa untuk bernyanyi. Dan keduanya punya hubungan yang sangat baik. Banyak orang yang mulai membandingkan sosok Avril sejak tahun 2003 dan menilai banyak hal yang berbeda dari kondisi terbarunya. Perubahan itu antara lain tai lalat di tubuhnya, bentuk wajah, hidung, bahkan suara dan pakaiannya sudah banyak berubah. Avril yang terkenal dengan gaya tomboy dan punknya ini menjadi lebih feminim dan glamour. Dan yang mengherankannya adalah data tinggi badannya berubah. Di awal karirnya tercatat bahwa tinggi Avril 158 cm. Tapi jika kamu lihat sekarang, Google mencatat bahwa tinggi Avril 155 cm. Diduga yang tercatat sekarang adalah tinggi badan Melissa. Selain itu, album Under My Skin dianggap penuh dengan pesan-pesan tersirat. Dari sosok pengganti Avril yang merasa bersalah, dari judul albumnya yang bisa diinterpretasikan jadi Avril Lavigne Under My Skin, atau Avril Lavigne ada di balik kulit tubuhku. Gak lama sebelum album Under My Skin rilis pun, Evan Taubenfeld, anggota band sekaligus sahabat Avril, keluar dari band. Dan dia membawakan lagu perpisahan yang menyeratkan kabar ketiadaannya Avril. Apakah benar Avril sejak tahun 2003 sudah bukan Avril yang asli?